Baik, halo teman-teman, kembali lagi di channel Fajar Anugrah. Oke, pada video kali ini kita akan membahas cara menulis kode HTML pertama kita. Mungkin banyak dari teman-teman yang masih awam atau baru mulai belajar HTML. Teman-teman nggak usah khawatir karena di sini saya akan menjelaskan secara sederhana dan tentunya mudah untuk dipahami. Baik, langsung saja kita lanjut ke pembahasan kali ini. Nah, langkah pertama, teman-teman harus siapkan terlebih dahulu text editor dan folder project-nya. Baik, langkah pertama, kita butuh text editor untuk menuliskan kode. Nah, kalau teman-teman belum punya, teman-teman bisa download salah satu rekomendasi berikut ini. Baik, rekomendasi yang pertama adalah VS Code. VS Code ini dia mudah digunakan dan banyak juga fitur-fitur yang keren-keren. Kemudian yang kedua adalah Sublime Text. Jadi jika teman-teman menginginkan text editor yang ringan dan cepat, teman-teman bisa menggunakan Sublime Text. Namun Sublime Text ini berbayar ya. Jadi Sublime Text ini berbayar, sedangkan VS Code ini gratis. Kemudian ada lagi alternatif yang simpel dan cocok untuk pemula, yaitu Notepad++. Nah, jika teman-teman sudah memiliki text editornya, langkah selanjutnya adalah teman-teman bisa membuat folder project-nya. Langkah yang pertama, teman-teman bisa buka file explorer di komputer atau laptop teman-teman. Nah, kemudian teman-teman bisa membuatnya di mana saja, bebas ya. Dan namanya juga bebas, terserah teman-teman. Nah, di sini saya akan menyimpan foldernya di dalam disk E. Teman-teman juga bisa, kalau misalkan mau nyimpannya di dokumen, juga bisa, dimanapun bisa ya. Di sini saya akan mencontohkannya di disk E. Kemudian teman-teman bisa klik kanan, kemudian new folder. Di sini saya akan memberikan nama belajar HTML. Baik, jadi folder ini digunakan untuk menyimpan file HTML teman-teman. Setelah teman-teman membuat folder untuk menyimpan file HTML-nya nanti, teman-teman bisa menambahkannya ke dalam text editor teman-teman. Caranya, di sini saya menggunakan VS Code. Jadi saya akan membuka VS Code terlebih dahulu. Nah, kemudian teman-teman bisa klik file, kemudian open folder. Nah, kemudian cari di mana teman-teman tadi menyimpan atau membuat foldernya. Di sini saya menyimpan di disk E, kemudian klik belajar HTML, kemudian select folder. Nah, nanti di text editor teman-teman, folder project ini akan muncul di bagian sebelah kiri. Nah, kemudian jika teman-teman sudah membuka di dalam text editor teman-teman folder yang tadi dibuat, langkah selanjutnya kita akan membuat file HTML pertama kita. Di dalam folder project ini, langkah berikutnya adalah membuat file HTML pertama kita. Nah, di dalam folder project tadi, kita perlu bikin file baru dengan nama index.html. Kenapa harus pakai ekstensi .html? Karena ekstensi ini memberitahu kepada browser bahwa file ini adalah dokumen HTML. Baik, langkah yang pertama adalah teman-teman bisa klik kanan new file atau teman-teman bisa langsung klik icon yang ada di atas ini ya, new file. Kemudian teman-teman bisa berikan nama index.html. Baik, setelah kita membuat file HTML-nya, langkah selanjutnya kita akan menuliskan kode HTML dasarnya. Baik, sekarang kita akan mulai menuliskan struktur dasar HTML.
untuk lebih jelasnya di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman satu persatu. Di sini ada type HTML. Nah, jadi ini adalah deklarasi di baris pertama file HTML, teman-teman. Fungsinya adalah untuk memberitahukan kepada browser bahwa dokumen ini menggunakan standar HTML5. Nah, jadi wajib untuk ditulis di awal file HTML, teman-teman. Kemudian di sini ada elemen HTML. Jadi ini adalah elemen utama yang membungkus semua kode HTML, teman-teman. Jadi di sini adalah tag pembuka dan di bagian paling bawah adalah tag penutup dari HTML. Jadi semua elemen lain akan ditulis di dalam elemen ini. Baik, kemudian di sini ada elemen head, yaitu digunakan untuk menulis sebuah informasi tentang halaman web, teman-teman. Contohnya adalah elemen title untuk menentukan judul yang muncul di tab browser. Nah, jadi elemen title ini dia akan menentukan judul halaman yang muncul di tab browser. Misalnya kalau teman-teman menuliskan title-nya yaitu belajar HTML dasar, maka di tab browser akan muncul tulisan belajar HTML dasar. Oke, selanjutnya adalah elemen body. Nah, jadi semua konten yang akan tampil di browser, baik itu teks, gambar, video, ditulis di dalam elemen body ini. Nah, di sini untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan tentang tag HTML. Jadi ada dua tag, yaitu tag pembuka dan tag penutup. Di sini bisa kita lihat di elemen HTML. Nah, di bagian atas ini adalah tag pembuka itu sendiri, sedangkan yang bawah adalah tag penutup. Jadi perbedaan antara tag pembuka dengan tag penutup yaitu adanya tanda slash setelah kurung siku. Dan kemudian ada juga yang namanya elemen kosong. Contohnya seperti elemen BR. Jadi elemen BR ini itu digunakan untuk membuat baris baru. Dia tidak punya tag penutup. Nah, kemudian di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana sih cara penulisan HTML yang benar. Yang pertama yaitu menggunakan huruf kecil untuk semua tag. Nah, kemudian teman-teman harus pastikan setiap elemen itu ditulis dengan rapi dan terstruktur. Misalnya kita akan mencoba menampilkan file HTML pertama kita di dalam browser. Baik, yang pertama teman-teman harus simpan terlebih dahulu. Teman-teman bisa menekan tombol Ctrl plus S, atau teman-teman bisa juga klik file kemudian klik save. Jadi teman-teman harus install terlebih dahulu ekstensi yang namanya Live Server. Jika teman-teman sudah install, maka akan muncul di bagian bawah ini tulisannya Go Live di bagian bawah pojok kanan. Jadi teman-teman bisa klik dan maka nanti akan muncul seperti ini. Baik, di sini teman-teman bisa lihat itu dia akan muncul di tab browser, yaitu belajar HTML dasar. Klik belajar HTML dasar. Nah, kemudian di sini ada paragraf. Ini adalah paragraf pertama saya di HTML. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada BR di depan HTML. Maka HTML ini posisinya akan di bawah tulisan ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, jadi fungsi BR digunakan untuk membuat baris baru. Nah, itu dia cara membuat file HTML pertama, teman-teman. Hari ini kita belajar mengenai membuat folder project, kemudian menulis struktur dasar HTML, memahami elemen-elemen HTML seperti elemen HTML, elemen head, title, body, H1, dan paragraf. Kemudian menampilkan file HTML di browser. Gampang banget kan, teman-teman? Jadi kalau ada yang bingung, coba ulangi langkah-langkahnya atau tanyakan di kolom komentar. Oke, di video berikutnya kita akan belajar elemen HTML lain seperti gambar, link, atau tabel. Baik, cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.